Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat peserta pelatihan yang kami banggakan, ketemu lagi dengan saya Supiani pada pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas bagaimana kita mendesain pembelajaran berbasis teknologi yang inovatif. Jadi memang kita tahu bahwa teknologi telah banyak merubah cara belajar kita. Dengan bantuan teknologi, pembelajaran yang kita rancang bisa lebih interaktif, menarik, dan juga efektif. Pembelajaran yang berbasis teknologi akan menawarkan pendekatan yang lebih inovatif dan fleksibel untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada banyak cara yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menggunakan teknologi dalam mendesain pembelajaran yang masing-masing menawarkan manfaat-manfaat yang unik tentunya Bapak Ibu. Kenapa kita harus bisa mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran di era digital saat ini? Yang pertama, jika Bapak Ibu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, Bapak Ibu akan mudah untuk mengakses informasi yang lebih luas. Karena dengan teknologi, kita akan bisa dengan mudah searching atau mencari sumber-sumber informasi baik dari buku elektronik hingga platform pembelajaran online. Yang ini bisa memungkinkan banget untuk para peserta didik memahami materi itu menjadi lebih paham, lebih mendalam, dan lebih bisa melihat cara pandang baru mereka tentang sebuah materi pelajaran tentunya. Kemudian dengan adanya teknologi juga sangat memungkinkan pembelajaran itu menjadi lebih interaktif melalui video, melalui animasi, dan juga melalui simulasi. Karena siswa bisa terlibat langsung dalam pembelajaran dan mereka akan mudah untuk memahami konsep yang lebih sederhana. Contoh konkretnya misalnya saya sedang membuat sebuah untuk merumuskan bagaimana menurunkan rumus luas lingkaran yang menggunakan pendekatan dengan dari yang diturunkan dari rumus luas persegi panjang. Kalau biasanya saya menggunakan secara manual, mereka akan menggunting lingkaran itu, digunting kecil-kecil dan seterusnya, itu kan membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau misalnya kita bantu dengan animasi, mereka akan mudah untuk bisa ternyata mengkonstruk pemahaman mereka. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dengan adanya teknologi akan membantu pelaksanaan pembelajaran yang lebih kolaboratif dan juga memungkinkan untuk terjadinya komunikasi yang lebih efektif. Dengan adanya teknologi misalnya dengan Google Doc atau misalnya menggunakan Google Slide, peserta didik bisa saling bekerja sama menyelesaikan sebuah permasalahan atau menyelesaikan sebuah proyek dari mana saja dan kapan saja. Begitu juga mereka bisa mengadakan virtual meeting, menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet dan lain sebagainya. Oke, baik Bapak Ibu, ada beberapa prinsip dalam pembelajaran yang berbasis teknologi. Yang pertama, bahwa dengan penerapan teknologi dalam pembelajaran itu siswa menjadi lebih fokus dan bisa menjadi lebih aktif di dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena mereka bisa dengan mudah mengakses informasi dari mana saja dan mereka bisa menyelesaikan tugas mereka secara mandiri maupun secara kolektif. Kemudian yang kedua adalah bahwa pembelajaran itu menjadi lebih relevan dengan kebutuhan dan minat mereka. Karena dengan adanya teknologi bisa banget memungkinkan mereka untuk akses ke informasi-informasi atau sumber-sumber belajar yang memang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Kemudian yang ketiga, adalah adanya prinsip kolaborasi dan komunikasi. Jadi dengan pengintegrasian teknologi kita bisa memudahkan untuk berkolaborasi, kita juga bisa berkomunikasi secara lebih efektif, kita bisa memberikan umpan balik yang real time, siswa juga bisa bertukar ide, bertukar pandangan, memberikan umpan balik dari sesama mereka juga itu sangat mudah dengan adanya pembelajaran berbasis teknologi.
Kemudian langkah-langkah merancang pembelajaran berbasis teknologi kita lakukan dengan evaluasi dan refleksi pembelajaran yang mau kita lakukan, ya. Baru kita akan mengidentifikasi apa sih, apakah yang sudah kita lakukan ini sudah efektivitas atau belum, udah efektif atau belum pembelajarannya, maksudnya seperti itu. Baru kita melakukan refleksi dan baru kita akan mendesain pembelajaran, memonitor dan memberikan umpan balik. Baru di tahap selanjutnya itu tahap pengembangan, Bapak Ibu bisa memilih mengadopsi atau mengadaptasi teknologi yang mana, kemudian bagaimana rancangan aktivitasnya, baru buat bahan ajarnya, dan baru kita buat rancangan yang baru sesuai perbaikan tadi dengan tujuan pembelajaran dan pilih topik serta strategi. Baru ulangi lagi dengan menganalisis kebutuhan. Kemudian ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu integrasikan supaya pembelajaran Bapak Ibu bisa lebih efektif. Yang pertama, dengan integrasi teknologi dalam pembelajaran itu bisa banget meningkatkan kolaborasi siswa. Teknologi memfasilitasi kerjasama antar siswa. Mereka bisa dengan mudah bertukar ide, mereka bisa dengan mudah bertukar sumber daya, mereka bisa bertukar hasil kerja mereka secara real time menggunakan platform digital. Kalau misalnya mereka upload di maksudnya di LMS atau di Google Form-nya, di Google Classroom-nya, seperti itu. Jadi memang dengan adanya penerapan teknologi ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih dinamis dan inklusif. Kemudian yang kedua adalah dengan integrasi teknologi di dalam pembelajaran itu akan memperkaya pengalaman belajar siswa kita, ya. Integrasi teknologi sangat memungkinkan mereka menggunakan berbagai alat dan berbagai metode sehingga mereka bisa punya pengalaman yang memang lebih mendalam, lebih menarik, dan nantinya juga bisa mempermudah mereka memahami materi pelajaran yang sedang mereka pelajari. Yang ketiga adalah dengan integrasi teknologi di dalam pembelajaran itu akan memperluas akses ke sumber daya. Jadi memang di teknologi ini kita bisa mengakses ke sumber yang lebih luas, ya, sumber pembelajaran yang lebih luas, misalnya materi pelajaran, sumber daya online yang bisa kita gunakan, platform belajar juga yang kaya akan manfaat tentunya, dan siswa tentunya bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Kemudian kita kenal juga ada namanya blended learning, ya, yaitu bagaimana kita memadukan pembelajaran online dan pembelajaran daring. Jadi kalau misalnya kalau di perguruan tinggi udah banyak dilaksanakan ini, ya, bagaimana kebijakan dari setiap kampus itu memberikan masing-masing keleluasaan, ya, ada yang 60, 40 dan seterusnya, itu sah-sah saja. Kemudian kalau misalnya di sekolah kan sekarang kayaknya belum ada, ya, kebijakan mengenai penerapan blended learning di saat kita sudah full tatap muka. Tapi apakah blended learning tidak bisa kita lakukan? Bisa banget Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu masih banyak ngerasa memiliki kendala di dalam kekurangan waktu dalam pembelajaran, manfaatkan itu Bapak Ibu. Banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk mengkontrol mereka, untuk bisa kita gunakan di dalam memaksimalkan pembelajaran. Kalau kita misalnya ngerasa kita materi banyak belum tersampaikan, bagaimana mereka bisa belajar, bisa memahami informasi atau materi tersebut dari cara online, kalau seperti itu. Jadi kita ada kenal juga flip classroom, di mana kita membalikan paradigma pembelajaran. Kalau biasanya biasanya kan kita berikan materi, mereka akan pelajari kembali di rumah. Tapi sekarang kalau flip classroom itu kita bagaimana kita mengajarkan kepada mereka untuk bisa mempelajari topik tertentu terlebih dahulu. Misalnya kita berikan ini ada sebuah video, silahkan amati, dan nanti bla 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 kita kasih pertanyaan terbuka atau tugas terstrukturnya seperti apa. Nanti mereka harus siapkan dulu di rumah, baru mereka nanti akan berdiskusi kita sampaikan bahwa di tanggal sekian kita akan diskusi atau praktik tentang hal tersebut, atau kita lakukan project tentang hal tersebut. Kalian kan sudah persiapkan tadi, maka tinggal dilakukan. Jadi tinggal kita mengamati pelaksanaan mereka. Jadi persiapannya sudah mereka siapkan terlebih dahulu dari rumah. Ini juga bisa banget untuk menjawab permasalahan kita yang selalu mengatakan bahwa kendala kita adalah waktu, manajemen waktunya masih kurang. Jadi bisa blended learning. Kalau misalnya tadi di sekolah kita sudah sampaikan bla 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 begini, dan mungkin tinggal tindak lanjutnya mereka sudah kita kasih tugas tersebut dan mereka akan selesaikan di rumah. Kalau yang ini kita
beri mereka persiapan dulu, berikan waktu mereka untuk mempersiapkannya, baru di sekolah kita eksekusinya. Boleh juga, nggak apa-apa. Kemudian kita juga bisa menggunakan multimedia pembelajaran interaktif ya, bisa berupa video atau animasi atau juga mungkin infografis, karena dengan video pembelajaran kita bisa menyajikan materi itu menjadi lebih menarik dan lebih hidup. Begitu juga dengan animasi ya Bapak Ibu, yang tadinya mungkin kita menjelaskan konsep-konsep itu rumit, kita bisa mempermudahnya dengan animasi ini, dengan visualisasi supaya proses belajar itu lebih interaktif. Kemudian infografis ya, infografis ini bisa gambar, bisa grafik, bisa chart gitu ya. Kita bisa banget supaya lebih mudah mereka melihat atau membaca data tersebut dengan mudah. Kita bantu dengan infografis seperti itu. Jadi ini selanjutnya adalah bagaimana kita merancang pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan teknologi. Jadi pembelajaran berbasis proyek yang tradisional dan juga pembelajaran berbasis proyek yang mengimplementasikan teknologi sebenarnya pada dasarnya tidak jauh berbeda. Hanya saja kita di sini perlu memilih teknologi apa nih yang cocok untuk setiap program, project yang kita rancang seperti itu. Jadi untuk project berbasis teknologi ini lebih memungkinkan siswa kita untuk menerapkan baik pengetahuan dan keterampilannya dalam konteks dunia nyatanya lebih mudah begitu ya. Karena siswa bisa bekerja sama, menyelesaikan masalah dan mendesain solusinya itu lebih mudah, dan juga pastinya akan produk-produknya nanti akan lebih inovatif. Bagaimana caranya untuk merancang aktivitas pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan teknologi? Penting kita tahap pertama adalah penentuan tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai melalui proyek ini? Setelah pemilihan tujuan, tentunya pemilihan topik ya, topik apa yang sesuai dengan siswa, topik apa yang sesuai dengan konten kurikulum, dan topik apa yang mungkin mau kita gagas supaya lebih mengena. Kemudian kita penting untuk merencanakan tahapannya. Kan setelah kita topiknya sesuai, sudah kita pilih, maka kita dibuat langkah-langkah per tiap tahapan ya, dari tahap perencanaan seperti apa, pelaksanaan, evaluasi, dan nanti pelaporannya akan seperti apa, baru di mana pemanfaatan teknologi, apa saja teknologi yang akan kita gunakan itu di tahap pemilihan teknologi. Jadi kita harus sesuaikan topik maupun tujuan pembelajarannya dengan teknologi yang kita pakai. Misalnya kita gunakan teknologinya untuk pada proses pelaksanaan project ini, maka mereka akan bekerja sama, walaupun mungkin menyelesaikan project dari tempat yang berbeda, mereka akan bekerja sama dengan menggunakan Google Docs misalnya, atau menggunakan virtual conference misalnya, atau pas di tahap mereka mungkin pemilihan mencari atau menyelesaikan permasalahannya misalnya, itu bisa banget kita pilih sesuaikan apa yang teknologi apa yang cocok seperti itu. Jadi di sini kita sebagai fasilitator project harus bisa memberi bimbingan dan dukungan kepada siswa. Kira-kira kalau saat mereka punya kendala, kita akan siap memberikan stimulus, bukan memberikan jawaban ya, memberikan stimulus yang akan memandu mereka. Jadi jawaban kita berupa panduan, bukan jawaban yang harus mereka selesaikan seperti itu. Jadi penting kita untuk bisa mendorong mereka saling berkolaborasi, mendorong mereka untuk menciptakan kreativitas yang mungkin belum tercerna selama ini, tapi mereka bisa membuat sesuatu yang lebih baru. Dan bagaimana kita mendorong mereka untuk bisa memecahkan permasalahan dengan pemanfaatan teknologi yang ada. Gitu ya Bapak Ibu. Ini jadi selain itu kita juga harus bisa memperkuat kolaborasi siswa melalui pemanfaatan teknologi. Jadi dengan adanya platform atau teknologi, kita bisa lebih memaksimalkan bagaimana kolaborasi antar siswa itu lebih baik lagi. Kalau selama ini kita mungkin masih mengatakan bahwa pelaksanaan diskusi atau kerja kelompok itu masih dikuasai oleh segelintir siswa saja, ada masih beberapa siswa yang pasif di dalam kegiatan kolaborasinya. Maka dengan pemanfaatan Google Class
teknologi ini misalnya seperti Google Classroom atau Microsoft Teams, kita bisa melihat keterlibatan siswa di sana, dan itu akan lebih transparan ya. Artinya saat si A memberikan masukan atau saat si B membuat ini atau itu akan kelihatan jejak digitalnya. Jadi itu tidak bisa lagi artinya mereka nggak bisa mengelak. Jadi kita bisa, ayo siapa ini begini, di forum diskusinya misalnya bisa kita sampaikan seperti itu, supaya mereka memang benar-benar lebih maksimal berkolaborasi menyelesaikan permasalahan ataupun proyek yang sudah yang sudah dirancang seperti itu. Atau intinya siswa saling berkolaborasi dalam pelaksanaan pembelajaran lah, seperti itu. Jadi memang di sini dengan adanya teknologi yang kita gunakan itu akan mendorong siswa belajar satu sama lain, saling melengkapi dan saling mengembangkan keterampilan timnya. Kemudian ada penilaian autentik ya, berbasis teknologi. Jadi dengan adanya penilaian autentik berbasis teknologi ini memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif, karena siswa bisa menunjukkan keterampilan nyatanya melalui proses proyek yang berbasis teknologi tadi. Kemudian juga kita bisa memudahkan kita untuk pengumpulan data yang lebih luas dan efisien, karena dengan adanya platform online kita bisa mengumpulkan tugas, memberikan umpan balik dan juga memantau kemajuan belajar mereka dengan mudah. Penggunaan LMS juga mudah banget dilakukan supaya mereka bisa kapan mengumpul tugasnya. Bahkan kita bisa batasin dibuka tanggal sekian sampai jam sekian baru bisa lebih disiplin juga lagi di sana. Kemudian penilaian yang kita lakukan itu juga lebih adaptif ya. Kenapa? Karena dengan adanya pemanfaatan teknologi kita bisa lebih mempersonalisasi pembelajaran mereka. Kita bisa kelihatan, oh ternyata siswa kita ini di sini loh kelemahannya, ini area yang perlu kita perbaiki. Kita bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik ke peserta didik tersebut dan merekomendasikan pembelajaran yang lebih tepat untuknya. Kemudian kita sebagai fasilitator pembelajaran dalam pembelajaran berbasis teknologi, kita harus bisa membimbing dan memotivasi siswa supaya mereka selalu aktif ya untuk menyelesaikan tugas, untuk mencari informasi, mencari sumber belajar yang lain yang mungkin lebih kita bisa berikan keleluasan untuk mencari sumber belajar yang lebih ke mereka ya, ke bakat, lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, lebih sesuai dengan bakat minat mereka, seperti itu. Dan dengan adanya di sini ya, dengan pembelajaran ini harapannya kita juga bisa mendorong mereka untuk lebih kreatif di dalam memanfaatkan sumber-sumber belajar digital. Kemudian kita juga berperan sebagai fasilitator untuk pelaksanaan interaksi. Baik interaksi itu antar siswa dengan teknologi, juga ada interaksinya. Bagaimana kita membantu siswa untuk bisa memanfaatkan fitur-fitur atau platform-platform dari yang ada itu untuk pembelajaran yang lebih bermakna. Misalnya pemanfaatan AR ya, augmented reality, kemudian misalnya pemanfaatan sumber-sumber belajar lain yang mungkin selama ini belum maksimal mereka cari, tapi bagaimana kita untuk bisa memfasilitasi, memudahkan mereka untuk berinteraksi dengan teknologi yang ada. Walaupun begitu banyak manfaat, walaupun begitu banyak kebaikan-kebaikan dari pemanfaatan pembelajaran berbasis teknologi, namun ada beberapa kendala yang masih dihadapi oleh Bapak Ibu guru dalam penerapan pembelajaran yang berbasis pada teknologi. Yang pertama adalah tantangan pertama adalah kendala di infrastruktur ya, ketersediaan infrastruktur. Tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung. Kadang-kadang sekolah bahkan ada yang listriknya juga belum support. Kadang jaringan listrik udah ada, jaringan internetnya mungkin masih lep-lep. Ada mungkin sudah ada jaringan internet, tapi mungkin kendala di sarana prasarana seperti komputernya atau Androidnya, mungkin infocus dan lain sebagainya. Mungkin di peserta didik kita ingin menjalankan pembelajaran yang berbasis kuis, menggunakan Kahoot, menggunakan
Quizzes, tapi ternyata Android mereka tidak memiliki. Itu kan termasuk ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai. Dan yang kedua, mohon maaf, kesiapan guru kadang juga menjadi kendala tersendiri saat melakukan pembelajaran berbasis teknologi. Kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang mungkin masih belum memiliki kemampuan untuk bisa mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran. Misal masih kurang menguasai bagaimana pemanfaatan game edukasi, pemanfaatan ini namanya ya Google Classroom, kadang untuk memanfaatkan Google Classroom yang lebih baik lagi, karena sebenarnya Google Classroom yang lama dengan Google Classroom yang sekarang itu kan lebih powerful. Yang sekarang yang menggunakan akun belajar ID sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita lakukan itu bisa, bahkan kita bisa ngerancang ya, kalau kita modifikasi Google Classroom yang saat ini bisa untuk bahkan manajemen bisa manajemen sekolah bisa mengkontrol itu semua. Misalnya kayak saya di SMP 1, saya buat Google Classroom untuk SMP 1 di kelas ini, saya bisa memantaunya seperti itu. Itu bisa banget ya. Jadi tergantung kesiapannya dari kitanya masing-masing seperti itu. Kemudian selain kesiapan guru juga ada ketersediaan konten digital. Terkadang ada beberapa konten-konten yang mungkin masih terbatas. Itu yang kadang mungkin bisa membuat sebuah tantangan. Tapi sekarang sih kayaknya sudah banyak ya Bapak Ibu. Mungkin tinggal bagaimana kita mencarinya lebih baik lagi. Oke, baik. Untuk mengatasi kendala infrastruktur tadi, kita bisa banget ya, sekolah bisa mengatasinya ya. Yang pertama untuk tadi ya, bisa meminta bantuan mungkin ke Pemda. Kalau misalnya tidak bisa di Pemda belum bisa memberikan, karena kan kalau dari Pemda itu biasanya keterbatasan dana juga, Pemda saat ini juga mungkin tidak bisa mencukupi. Kita bisa menggunakan itu ya, banyak di AK ya, kita meminta dari DAK. Itu biasanya dari pengisian dapodik yang sesuai lah dengan keadaan. Jangan kita baik-baikan hanya untuk mengejar akreditasi. Kemudian yang kedua, selain dari pemerintah, kita juga bisa memanfaatkan sumbangan dari organisasi atau PT yang misal CSR-nya mereka kadang ada, kita bisa meminta bantuan ke sana, ke dunia usaha misalnya seperti itu, atau masyarakat. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ternyata pendidikan itu merupakan tanggung jawab sekolah, masyarakat, dan juga orang tua. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya sekolah butuh laptop atau sekolah butuh infokus, kita coba sondingkan ke komite sekolah. Bagaimana komite sekolah bisa menggerakkan orang tua murid misalnya memberikan sumbangan, toh itu untuk kemajuan peserta didik, untuk kemajuan anak-anak mereka. Pastinya kalau kita menyampaikannya dengan efektif, kita sampaikan dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan memudahkan untuk bisa memberikan dukungan. Walaupun mungkin sumbangan di tahun pertama belum cukup, nanti kita jangan pernah lelah untuk meminta sumbangan yang kedua dan seterusnya. Jadi selain itu kalau tadi kendala dari infrastruktur ya, benahi pelan-pelan. Kalau dari kendala yang kedua adalah kesiapan guru, maka ya jangan lupa untuk selalu mengembangkan kompetensi guru terkait pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kita bisa mengadakan pelatihan dan pengembangan guru supaya guru lebih banyak lagi memahami apa saja teknologi yang bisa diintegrasikan ke pembelajaran, bagaimana mereka akan menggunakan perangkat lunak ataupun platform pembelajaran yang bisa memudahkan mereka untuk melakukan pembelajaran yang lebih menarik, dan juga mereka bisa membuat media-media belajar digital. Kemudian kita juga bisa mengajarkan kepada mereka atau guru-guru untuk bisa lebih banyak mengakses sumber daya teknologi yang lebih memadai ya, seperti itu. Kemudian kita juga perlu memberikan dukungan profesional. Yang sering saya temui di lapangan adalah bahwa banyak sekali teman-teman guru yang mengatakan bahwa saya ini generasi old, saya ini jelita, kaum jelang 50 tahun misalnya seperti itu. Kami ini sudah sepuh, kami ini sulit ini. Jadi bagaimana kepala sekolah atau sekolah menyikapi hal tersebut? Maka berikan dukungan profesional. Kalau memungkinkan, teman-teman guru yang masih fresh graduate bisa memfasilitasi, membantu saling berkolaborasi antara guru yang sudah senior dengan guru baru tadi, bisa saling berkolaborasi, bantu dampingi mereka supaya bisa semua guru
guru yang senior dan didamping oleh guru yang muda supaya memanfaatkan dengan baik, itu bisa banget. Kalau misalnya dari punya kesibukan masing-masing, ya nggak ada salahnya kita datangkan mentor untuk guru tersebut, kan lebih baik lagi itu ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu memberikan umpan balik, karena umpan balik ini sangat penting supaya kita bisa meningkatkan kualitas desain pembelajaran. Jangan pernah merasa jangan pernah merasa nggak siap untuk menerima masukan, kritik, dan saran. Jadi kita perlu meminta umpan balik, karena dengan adanya umpan balik ini kita akan tahu bagian mana yang perlu kita perbaiki, dan kedepannya itu yang menjadi poin pentingnya, kita tahu mana yang perlu kita perbaiki. Jadi walaupun itu umpan balik berasal dari siswa, walaupun itu umpan balik berasal dari orang tua ataupun guru, terima, lapang dada, ikhlaskan itu supaya kita kedepannya menjadi lebih baik lagi. Maka jangan lupa Bapak Ibu bisa meminta umpan balik kepada peserta didik ataupun orang tua, misalnya menggunakan survei online. Ini Bapak Ibu nanti misalnya mau pembagian rapor, bisa di dalam pembagian rapor Bapak Ibu selipkan meminta umpan balik dari orang tua, meminta umpan balik dari siswa, bagaimana proses pembelajaran yang sudah berjalan selama 1 semester ini, supaya kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Dan walaupun sudah kita minta umpan balik, jangan lupa kita tetap refleksi apa-apa saja yang sudah kita lakukan selama ini, supaya mereka bisa lebih mudah lagi lah seperti itu untuk supaya kita bisa tahu ya mana poin-poin kita yang sudah baik, mana poin-poin yang masih perlu perbaikan, dan bagaimana kita menyusun strategi perbaikan ke depannya itu menjadi lebih baik lagi. Jadi itu tadi Bapak Ibu, kita sudah belajar bagaimana kita mendesain pembelajaran berbasis teknologi supaya bisa kita menyajikan pembelajaran yang berkualitas, supaya kita bisa memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menarik, dan efektif seperti itu. Karena dengan kita mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran kita, pembelajaran yang kita lakukan itu akan lebih mudah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka. Dan untuk bisa merancang pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi, jangan lupa Bapak Ibu harus bisa lakukan sesuai kebutuhan. Artinya, saat memilih teknologi apa yang mau kita terapkan harus sesuaikan dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan sumber daya yang ada di sana, yang sesuai begitu ya. Kemudian aktivitas yang kita rancang harus benar-benar lebih bermakna, sehingga kita sebagai guru, sebagai fasilitator pembelajaran itu bisa memastikan pelaksanaan pembelajaran itu sesuai dan bisa meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat